Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Nihil. Oke, jadi untuk hari ini berangkat semua ya? Ya. Bagus. Nihil. Kewajiban negara dalam nilai taktis Pancasila. Yang pertama, sikap positif yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sikap positif artinya sikap yang baik, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa. Apa contohnya selain kebebasan memeluk agama atau menghargai perbedaan agama? Tidak mengorbankan ibadah, tidak mengganggu peribadatan agama lain. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kemudian beribadah tepat waktu. Terus Aturan agama, bekerja sama antar umat beragama. ya, bekerja sama dengan berbagai macam umat beragama. Kemudian yang kedua, sikap positif kita yang sesuai dengan nilai dalam sila kedua Pancasila. Tidak Tidak membeda-bedakan. Ya. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian Tidak membedakan orang lain. Tidak membedakan orang lain. Persatuan Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan cara apa? Cara belajar. Mencintai produk dalam negeri, cinta rupiah. Yakin di sini. Selanjutnya, Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti nama-nama yang Ibu sebutkan silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, untuk kelompok 1, Dona Angeli, Lulu Lutfia, Aas Istiana. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 2, Asa Dewi, Nanda Ajeng, Muhammad Tamsi, dan Lia. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terus kelompok 3, Salsa Aura Putri, Anissa Putri, Yuri Nuriyati, dan Alda Sapitri. Terus untuk kelompok terakhir, kelompok 4 ya, Melita Dwi, Sapa, Kanani, Amanda Sari, dan Lisa. Silakan bergabung. Sudah ya, Bu. Oke, sudah dapat kelompoknya masing-masing? Baiklah, selanjutnya ini akan Ibu bagi LKPD nanti untuk dikerjakan per kelompok masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai nanti giliran ya atau gantian untuk presentasi ke depan. Dan kemudian kelompok lain nanti boleh bertanya atau untuk menanggapi, ya. Ibu. Kita dari kelompok 1 dulu. Tiga, ya. Sudah dapat berapa? Dua. Belum. Lagi ya. Ini apa tadi ya? Oh, ini tuh. Apa sih? Mengapa? Tadi dia sampai kenapa perilaku yang melanggar peraturan? Karena perilaku yang melanggar peraturan dapat hanya merugikan. Bukan hanya merugikan. Itu tentang apa? Gambar apa itu tadi? Gambar orang melanggar tabu. Ya. Itu kan harusnya nggak boleh belok, tapi dia Ya. kan bisa membahayakan nyawa dia sendiri
sebenarnya ya dari orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Anissa Putri. Dan saya Salsa Fitri. Saya Anissa Putri. Saya Yudi Kurniati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, di sini kami diberikan lembar kerja yang berisi tentang 4 gambar. Kami diperintahkan untuk mengamati gambar-gambar tersebut dan mengutarakan opini kami. Jadi di gambar pertama terlihat ada siswa-siswi yang sedang belajar. Soalnya, menurut kalian merupakan contoh hak atau bukan dan berikan alasannya. Menurut kami dan menurut hasil diskusi kami, gambar tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari hak warga negara dan hak asasi manusia. Kenapa disebut sebagai hak warga negara? Karena negara wajib menjamin pendidikan rakyatnya. Dan kenapa termasuk HAM atau hak asasi manusia? Karena sejatinya hak mendapat pendidikan merupakan hak yang sudah melekat dari diri manusia sejak mereka lahir. Pendidikan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mendapat pekerjaan, tetapi pendidikan juga bisa untuk mengubah pola pikir, mencerdaskan bangsa, mengubah negara, dan membanggakan negara. Jadi, menurut kami dan menurut hasil diskusi kami, gambar di atas merupakan hak warga negara dan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan negara juga berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan rakyatnya. Gambar kedua, di sini terdapat orang-orang bijak yang sedang membayar pajak. Soalnya, jelaskan tentang kewajiban yang berkaitan dengan gambar di atas. Kewajiban yang berkaitan dengan gambar di atas adalah merupakan kewajiban membayar pajak. Pajak itu banyak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Jadi, menurut hasil diskusi kami, membayar pajak itu merupakan sebuah kewajiban. Karena setiap warga negara wajib membayar pajak karena pajak berguna untuk membangun infrastruktur negara, mencukupi kebutuhan negara, membangun negara, dan pada akhirnya semua pajak yang diberikan oleh rakyat akan kembali kepada rakyat sendiri. Tetapi dalam prakteknya memang terkadang ada yang diselewengkan. Dan manfaat membayar pajak kita sudah bisa saksikan sendiri, seperti jalan raya, sekolah, itu juga adalah hasil dari kita membayar pajak. Jadi membayar pajak itu tidak ada ruginya, malah menguntungkan bagi kita. Jadi dari hasil kami, membayar pajak itu wajib dan yang harus dilakukan oleh warga negara yang bijak. Gambar ketiga adalah gambar umat-umat agama atau gambar-gambar pemuka agama yang sedang bersama. Dan soalnya, menurut gambar di atas, kewajiban warga negara sesuai dengan sila keberapa Pancasila. Dan jelaskan menurut pendapat kalian. Menurut kami, di gambar di atas mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara wajib untuk memeluk agama dan menghormati agama lainnya. Contohnya, tidak mengganggu ketika sedang umat lain beribadah, umat agama lain beribadah, tidak menghina atau menjelek-jelekan agama lain, menjalankan ibadah sesuai agamanya sendiri, menghargai hari raya besar umat lain, bergaul dengan teman tanpa membedakan agamanya. Dan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing dan tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi negara pun tidak berhak untuk mengatur warga negaranya untuk memeluk salah satu agama. Jadi jelas ya. Di sini gambar ketiga menjelaskan tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mencerminkan bahwa kita harus memeluk agama dan harus menghormati agama lain. Gambar keempat, di sini ada gambar beberapa pesepeda motor yang telah melanggar rambu lalu lintas. Di sini rambu dilarang putar balik, tapi mereka tetap melanggarnya.
Soalnya, amati gambar di samping. Dan apakah sudah sesuai dengan kewajiban warga negara? Berikan alasannya. Jawabannya belum menurut kami. Karena mentaati peraturan lalu lintas itu merupakan kewajiban warga negara. Nah, ini adalah perilaku yang melanggar hukum berlalu lintas dan tidak sesuai dengan kewajiban warga negara. Karena perilaku ini sudah tercantum dalam undang-undang yang harus ditaati. Peraturan ini juga memberikan banyak kerugian, tidak hanya kerugian bagi diri sendiri. Pelanggar ini merugikan negara, dirinya sendiri, dan orang lain. Bayangkan saja jika kalian melanggar rambu-rambu ini pasti akan membahayakan pengendara lain. Entah itu akan terjadi kecelakaan dan lain-lain. Jadi mentaati rambu lalu lintas itu sangat penting dan merupakan salah satu hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari kami, dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengamatan Ibu, tadi ada satu kelompok yang sangat aktif sekali untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini ada sedikit reward dari Ibu, ya. Jadi yang untuk mendapatkan reward yaitu kelompoknya Anissa. Untuk perwakilan silakan maju. Oke, ini untuk kelompok yang teraktif ya. Ini rewardnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya Ibu harapkan kelompok lain bisa aktif lagi seperti kelompoknya Anissa ya. Selesaikan untuk diskusi presentasi. Dari pagi awal tadi ya, kita amati, kita sudah menyaksikan atau melihat media yang sudah Ibu tampilkan, kemudian kalian saling berkelompok masing-masing ya, kemudian mengerjakan kelompok. Yang Ibu amati sudah cukup bagus ya, artinya setiap kelompok saling membantu antara anggota satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan soal. Kemudian masing-masing kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kemudian sudah bagus juga dari kelompok lain ya bertanya dan menanggapi hasil dari presentasi kelompok lain. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti dilanjutkan minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.